Di sini. Oke, aku mau bahas dari Q&A-nya dulu. Untuk IHSG ntar ya, ntar aku panggil coach nge-live bareng aku biar bisa tunjukin chart gitu. Oke, terus ini ada pertanyaan dari stories ya. Tadi aku baru aja buka question sekitar setengah jam yang lalu. Kalau misalkan telat masukinnya, baru nanti masukin Q&A-nya, aku akan bahas di IG Live besok gitu. Ini aku bahas dulu yang udah masuk, sektor yang downside-nya udah limited dan ada potensi naik apa. Yang berpotensi untuk turn around itu retail. Tadi pagi kita ada infoin juga di morning briefing M-Trade itu tadi terus asesnya breakout, kita udah remind sebelum market buka gitu. Dan ya congrats yang udah sempat ngikutin untuk jangka menengahnya juga. Rals dan Era di M-Trade tuh juga cuannya udah lumayan, udah 20% lebih gitu. Anyway, yang cuan, member-member yang cuan, congrats ya. Dan boleh kasih testimoni baik di sini atau di mana ya atau di app ya, di app kasih bintang 5 gitu, terus kasih testi. Terus aku mau bahas pertanyaan yang lain. Sido hampir tutup gap. Oke. Untuk bahas biar kelihatan chartnya, aku update dulu untuk sentimen makro ya. Ini besok Amerika akan rilis inflasi Januari 2023 dan ini merupakan satu berita yang memang dinanti-nanti yang mempengaruhi kebijakan The Fed gitu. Jadi diproyeksi inflasinya oke. Suaranya oke nggak ya? Nge-lag. Aku ganti. Udah oke nggak sekarang koneksinya? Hai Atika. Hai Nani. Semoga udah oke ya. Oke, terus yang kedua aku mau update untuk harga minyak. Ini naik, pangsa Rusia lagi pangkas produksinya. Jadi kita juga lagi nge-watch lagi untuk saham-saham dari sektor gas. Nanti kita akan cek bareng dengan coach M-Trade ya, supaya bareng coach Ibnu supaya kita bisa lihat chartnya juga, karena di sini aku nggak ada chart. Nanti kita akan bahas teknikal bentar lagi. Penjualan motor Januari 2023 ini bagus dan penjualan mobil juga meningkat di 2023, di 2022-2023 ini bagus buat Astra International ya. Dan penjualan motor nasional itu secara tahunan naik 37% dan ini menunjukkan perekonomian udah mulai recover gitu. Oke, terus kemudian LQ45 ini kita lihat pengembangannya di tahun 2023 itu masih konservatif. Kenapa? Karena mereka lagi masih berhati-hati, masih konservatif untuk capex-nya nggak terlalu gede. Jadi untuk pengembangannya di 2023 itu nggak akan terlalu besar ya. Dampaknya gimana? Dampaknya nanti di 2023 nanti bakalan bisa kasih dividen lebih oke ya untuk saham-saham yang nggak terlalu besar capex-nya. Jadi yang udah keluar info untuk belanja modal atau capex sejumlah emiten di 2023 ini untuk saham LQ45 ada Akra, Ases, Sido Muncul, SCMA, AMRT, Telkom, Kalbe Pharma, INTP, Medco, dan United Tractor. Untuk saham-saham sektor komoditas batubara itu masih bakalan bisa bagi dividen bagus. Oke, terus aku mau update untuk Akra. Akra ini ada buyback ya dari Pak Haryanto, presiden direkturnya Akra. Dia ada buyback dan buybacknya lumayan banyak, 1,5 juta lembar saham di harga 1.355 gitu. Jadi beliau punya 0,87% saham Akra. Oke, kita mau invite Coach Ibnu dari M-Trade untuk bantuin aku mtrade.id supaya bisa bahas saham-saham secara teknikal. Dan market value hari ini lumayan sepi. Halo Coach Ibnu. Market value hari ini 8,9 triliun rupiah. Hai. Ya, jadi 8,9 triliun rupiah ini sepi, tapi ya udah mulai
agak ketinggian sih IHSG di Januari kemarin, jadi turun dikit tuh ya, wajar. Oke, teman-teman, aku mau bahas IHSG dulu. Sorry, ini komputernya itu mungkin kamera belakang agak-agak dilap dulu kali ya. Ada tisu gak di situ? Oke, Miss. Agak kurang jelas. Sama kameranya turunin dikit supaya kelihatan volumenya karena ketutup sama comment questionku. Oke deh, sip, sip, sip. Harga nggak kelihatan. Tarik ke kanan dikit kameranya supaya harganya kelihatan. Kameranya yang ke kanan. Oke, chartnya juga tarik ke kanan. Oke deh. Oke ya. Ya sekarang kita mau bahas dari saham GoTo atau Gojek Tokopedia yang hari ini naik 10,48% dan juga saham-saham dari sektor teknologi lainnya kayak Bukalapak, MTEK, SCMA. Nah, bukanya pakai ini ya, Ibnu, layoutnya yang backup chart. Oke. Nah, ini saham GoTo bisa di zoom out dikit. Oke, ya, bagus. Oke ya. Jadi teman-teman perhatikan tadi tuh GoTo sempat jatuh sampai ke level berapa tuh yang biru bawah, Ibnu? Bisa dibantu sebutin? Nggak kelihatan aku. Di 103, Miss. Ya, sampai 102, 103-an di situ terus kemudian langsung mantul lagi. Sentimen dari global sih cukup bagus ya untuk saham-saham sektor teknologi ini terkait dengan suku bunga, dan tadi kita nggak masuk di GoTo karena naiknya udah terlalu kencang gitu ya. Kita masuk ke saham teknologi yang lainnya. Boleh dibuka MTEK dan juga SCMA, tapi buka MTEK dulu. Jadi kalau GoTo naik, biasanya buka SCMA, MTEK itu ikutan juga naik dari sektor-sektor tersebut. Oke, ya ini saham MTEK ya, betul ya? Iya, Miss. Ya ini saham MTEK teman-teman. Dia juga sempat tadi jatuhnya tuh pas di support, kemarin jatuh di support dan memang ada tanda reversal. Ini naiknya mungkin nggak akan sampai jauh, mungkin sekitaran 1140 atau 1150-an aja ya, sesuai dengan kursor di situ gitu. Nah terus kita coba buka saham SCMA. SCMA ini naik turunnya biasanya gerakannya mirip banget kayak MTEK. Nah kita pilih SCMA karena dia jatuhnya sebelumnya lebih tajam gitu dan pantulannya lebih akan berasa. SCMA ini ya kemungkinan akan ada upside sampai level sekitaran 200 bawah lagi. Di bawah lagi, bawah 226 sampai 230-an. Bener nggak sih ini mataku? Iya, Miss. 226 sampai 236. Iya, iya. Ya jadi area-area itu buat swing trading aja ya. Kita untuk saham-saham sektor teknologi kita nggak masukin buat jangka menengah. Mungkin nanti kalau ada jangka menengah kita akan langsung kasih tahu di M-Trade, tapi sementara ini belum. Jadi buat yang jangka menengah tuh kita ada saham-saham dari sektor retail yang udah cuan 2 digit ya, sekitaran 2 digit lebih gitu. Oke, terus bisa dicek saham Bukalapak. Bentar ya, aku lagi bahas teknologi dulu nih. Jadi saham teknologi ini view-nya gimana? View jangka pendeknya bakalan naik ya. Jadi jangka pendek itu sekitaran seminggu ini bakalan naik, akan zigzag dulu. Jadi dia udah di zoom out dikit mungkin. Zoom out supaya kelihatan downtrend-nya. Oke, sip. Terus lagi zoom out lagi. Oke, kebablasan. Kebablasan. Oke, cuman mau lihat dari downtrend stop ya. Ya. Oke. Ya, gedein dikit chartnya. Sip, nice. Ya. Itu jadi teman-teman lihat kan, itu sempat downtrend gitu. Ini saham Bukalapak. Apa ini ya? Bukalapak ya, benar ya. Terus kemudian sideways, abis itu dia mulai uptrend. Nah, coba buka GoTo. Boleh buka GoTo juga. Nah, ini trennya saham-saham sektor teknologi itu abis dari downtrend, terus dia mulai sideways gitu, arah-arah mau uptrend. Tapi belum sampai uptrend banget gitu. Jadi dia memang di stage 1 termasuk yang tadi teman-teman ada pertanyaan pertama nanya saham apa sih yang downside-nya udah mulai terbatas dan mulai ada tanda reversal atau mulai ada tanda naik gitu. Itu salah satunya sektor teknologi ini. Terus aku mau dibukain masih berkaitan dengan sektor teknologi itu, tolong dibuka saham digital banking Arto sama BBYB. Arto dulu. Oke. Nah, ini Arto tuh tadi juga dia jatuh gitu. Coba digedein chartnya ya, benar. Oke, pins out.
Ya. Itu lagi di area support gitu. Jadi Mtrade ada beberapa watchlist dan kemungkinan Arto juga bisa masuk jadi salah satu watchlistnya. Terus mungkin lebih detailnya besok nonton aja di morning briefing besok ya. Oke. Sorry ya. Terus blank. Ada yang ngomong tadi. Apa tadi ya? Mau bahas apa ya? BBYB ya? BBYB, Miss. Oke. Oke deh. Ya, itu saham BBYB. BBYB lagi di area support juga. Jadi Arto BBYB kita watch juga. Anyway, ada saham watchlist lainnya dari sektor lain. Kita bahas di morning briefing besok di MCEK. Terus aku mau bahas saham yang Ases gimana, Ci? Ases, boleh. Turunin dong resistennya yang sebelum area breakout. Yang pas, nah itu di situ benar. Jadi hari ini tuh tadi akses breakout cakep sekali. Mungkin bisa di zoom out dikit, jadi kelihatan downtrendnya. Iya, zoom out lagi nggak apa-apa. Nah itu akses sudah downtrend begitu lama dan hari ini dia confirm breakout dari stage satunya baru hari ini. Dan udah diinfo di morning briefing tadi pagi dan ya kebetulan memang benar-benar breakout hari ini. Jadi yang punya jangka menengah yang udah beli bareng Mtrade hold aja gitu. Yang invest bareng Mvest juga hold aja. Yang baru masuk hari ini ya dinikmati ya. Oke. Mukanya happy banget lagi mau traveling kata Tony Candi, ngantuk tepatnya. Kalau nggak pakai filter ini muka udah apa ya? Udah kumus-kumus. Oke deh. Mari kita cek untuk saham retail yang lain. Aku lagi demen retail dan retailnya udah kita info di Mtrade juga. Retail yang lain Rals beda sama Ases, dia udah masuk stage 2-nya, biarin dia konsolidasi dulu, kita akan tetap tradingin Rals ini. Tolong dong coach Ibnu dicekin ini Rals kita udah punya, udah cuan berapa persen ya? Kalau mau di share Mtrade itunya boleh. Uh, 18-22. Oke, yes. Nice. Oke, sekarang kita coba ERA. Kita coba lihat saham ERA. Ya, ERA sama kayak Rals, biarin dia konsolidasi dulu. Kita akan kasih tahu di Mtrade real time kalau misalkan kita mau buy lagi untuk ERA. Untuk jangka menengahnya kita juga udah cuan sekitaran 20%, kita hold ERA. Terus kemudian agak distracted oleh keramaian di sebelah. BBYB aku udah bahas. Aku mau bahas saham batubara dan telco. Mungkin start dari telkonya dulu, dari EXCL. Sama-sama Kiki. Halo. Waduh. Di mana? Coachnya di mana ini? Aku invite lagi ya. Sambil nunggu Coach Ibnu. Mari kita ngintip launch di sini kayak gimana. Ini lagi di bandara mana nih yang tahu? Bandara mana nih? Ini Bandara Juanda. Itu ada Boju. Hehe. Ibnu hilang ya nih. Aduh. Ibnu di mana Ibnu? Woi, Ibnu, woi. Woi, Ibnu. Ntar dia di sana lagi panik. Tenang, gak usah panik ya. Ini Bandara Juanda. Jadi aku terbangnya dari Surabaya. Perjuangan banget ya mau ke Singapura ya. Ada Ibnu lagi. Yeay. Ibnu, aku mau bahas XCL. Salam dari Solo, salam. Surabaya, ini aku lagi di Surabaya. Ibnu, Ibnu. Yes, bentar Miss, koneksinya agak. Lagi loading. Baiklah, sambil nungguin Ibnu.
kita main tebak-tebakan sambil nungguin Ibnu. Kamu mau tahu nggak kenapa dinamain Juanda, Bandara Juanda? Karena dulu waktu perang ya di sini banyak suami-suami yang meninggal, ya banyak pahlawan-pahlawan tuh suami-suami meninggal jadi banyak janda. Kalau orang Jawa tuh kan kalau lebay pakai u, banyak. Jadi banyak janda, jadinya Juanda. Oke. Oke, sambil nunggu Ibnu, udah ya, Nu ya? Tuh tulisan disingkir-singkirin dong, Nu, biar bersih. Iya, oke deh. Ya, jadi Excel dia lagi dalam tahap dari stage turun 4 terus 1 ini baru mau menuju ke 2 lagi, dan si XCL ini ya masih oke, masih aman. Itu supportnya di angka berapa tuh nggak kelihatan dari saya. 2230. Ya, 2230 ya. 2230. Oke, yang penting nggak turun dari 2230, nggak apa-apa ya. Jadi si Excel ini masih oke, masih layak buat hold. Yang belum punya masih boleh beli. Ikutin entry aja biar nggak telat. Oke, terus Isat besok dibahas di morning briefing aja. Ini apa sih Juanda dekat lu aja. Oke, aku mau bahas PNLF. Tadi Andrea ada beli PNLF sama ICBP. Aku mau bahas PNLF sama ICBP. Sebelum ini, sambil nunggu Coach Ibnu ya, PNLF, aku mau infoin, udah lama aku nggak bikin workshop Super Trader tanggal 1 April nanti. Teman-teman, ini lagi ada early bird daftar sekarang, bisa dapat diskon 50%. Kayaknya ya, kalau nggak salah, aku juga nggak tahu. 55 ternyata. Maksimal 14 Februari. Kapan sih? Oh, besok 14. Oke. PNLF simple aja. Dia lagi di area support, tapi kita buat swing trading aja. Jadi nggak sampai hold yang lama-lama banget gitu. Terus kalau PNLF biasanya kita terus ngeliat BDMN juga. Boleh dibuka BDMN. Enak juga ya jilat gini ya, aku nggak usah pegang-pegang chart. Sambil nunggu BDMN, ya aku mau infoin Bank Bukopin ini mau right issue, dia bakalan dapat duit 12 triliun. Ya, 12 triliun tuh bisa buat kasih loan yang lebih banyak lagi, yang lebih bagus lagi, 12 triliun. Tanggal efektifnya 18 April dan kam HMETD di pasar reguler dan pasar nego tuh 3 Mei ya. Jadi mau beli nggak nih? Sama aja kalau misalkan kamu mau investasi jangka panjang, beli nggak ya? Kalau cuma buat trading sih pertimbangannya cuma chart ya. Oke, ini saham apa ya? Nu ya, kamu bahas. BDMN. Hah? BDMN. Oh ya, BDMN ya. Aduh sorry, buat trading aja ya, buat BDMN-nya. Terus ini aku mau bahas dari Q&A-nya banyak bener. Sido. Sorry. Indofood dulu. Indofood salah. ICBP no. ICBP no. ICBP. Bawa ini nih. Ini apa nih? Baunya enak. Baunya kayak baji banget. Minyak telon konik ya. Di bandara, ya nih di bandara. Bisik ya. ICBP udah, ya tadi sempat mau breakout terus nggak jadi, udah beli tadi yang trade. Anyway, hold aja, ICBP bakalan oke. Terus Sido muncul, banyak yang nanya Sido muncul loh, Sidonya banyak yang like. Enggak juga loh, cuma 1. Oke, di kolom question mau tak bahas apa silahkan di like, yang like-nya paling banyak aku bahas. Sido muncul dong, Sido muncul. Sido muncul. Ini sudah muncul. Oke, zoom out.
Cakep kan? Kalau kayak gini kelihatan. Zoom out lagi biar kelihatan high-nya sebelah kiri. Iya. Iya, cakep banget tuh. Kalau ditanya targetnya berapa, tolong dikasih garis di paling tinggi yang high yang atas itu. Yang paling kanan, high yang paling kanan sebelum dia breakdown. No, not that one, yang paling kanan aja. Ntar kalau di situ jadi kesenangan nanti netizen. Ya itu di angka berapa sih, Nuh? Nggak kelihatan tuh, kecil banget. 990. Oh iya, ya. Berarti 1000. Sekarang harga sekarang sampai ke area itu pakai infoline upside-nya berapa persen? Coba cek. Sekitar 19%. Berapa? 19%. 19% dalam kuartal pertama. Perhitungan teknikal kita sekitaran sebelum Maret. Disclaimer juga ya. Dan kita ngelihatnya bagus ini. Properti gimana? Oke, tadi Sido udah. Aku mau bahas properti deh, BSDE sambil ngecek nih properti. Ini apa nih? BSD. Bagus loh, BSDE-nya dia udah breakout dari garis yang paling bawah tuh. Garis berapa tuh? Ini 950, Mas. Ya, breakout dari 950 tuh dia udah keluar dari stage satunya, dia bakalan menuju ke garis yang di atasnya itu. 200.000 ya? 80 ya ini. Iya, 1.000 tuh sekitaran 1 bulan or less. Oke, jadi properti masuk menu M-Trade juga. Tapi ganti-gantian ya, yang buat swing trading yang nggak selalu satu saham yang sama itu terus. Ya, ada yang nanya kok kalau rekom udah naik, ya iyalah kalau nggak. Jadi gini loh, ketika kita beli satu saham, mungkin bisa dibuka lagi ACES. Aku mau kasih contoh case tadinya tuh di ACES. Oke, zoom in, gedein sampai kelihatan, iya candle itu, gedein lagi nu. Sip, cakep, udah cukup yang tadi aja nu. Oke, sip, ya itu kan breakout ya, breakout di angka berapa tuh hari ini nu? Di 520, 525. Breakout di 520 kan. Nah, teman-teman tahu nggak definisinya breakout itu apa? Naik. Buy on weakness juga sama. Kita nunggu candle hijau sedikit. Karena kalau buy on weakness, kita nggak nunggu ada pantulan sedikit. Itu namanya kita nangkep pisau jatuh. Ya, jadi breakout tanpa adanya harga naik dan volume. Sebenarnya bagus disertai volume, tapi kadang ini volume nggak terlalu tinggi, ya udah kita juga trading aja. Gitu, untuk mengantisipasi false breakout ya. False breakout, mau tahu false breakout kayak apa? Kadang-kadang harga udah naik pun bisa terjadi false breakout, apalagi harga belum breakout. Kalau belum breakout artinya pas muntuk-muntuk di resisten, itu artinya kamu lagi beli di resisten, dan itu riskan. Jadi buat teman-teman yang ngerti technical pasti paham kenapa kita rekomnya kalau candle udah hijau atau harga udah sedikit naik, itu bukan telat. Kalau kamu scalping itu telat, tapi kalau kamu swing trading atau jangka menengah itu nggak telat, karena upside yang kita expect itu jauh lebih tinggi daripada itu. Contohnya kayak ACES ini bisa di zoom out, kita mau cari resistennya, itu yang terdekat garis biru berapa tuh? Ini di 595. Oke. Ambil juga di resisten di atasnya MA200. MA200 tuh berapa tuh? Dibacain aja nggak apa, sekitar aja nggak apa. Di 660. Ya, 660. Artinya masih ada upside dari harga sekarang sampai 660 tuh berapa persen? Oke. Jadi buat yang ngerti technical itu nggak telat. Justru bahaya kalau kamu beli saham nggak ada tanda-tanda konfirmasi, itu malah bahaya gitu loh. Begitu. Upside berapa tuh? 21%. Oke deh. Ada pertanyaan, kenapa begitu konsisten Bu Ellen? Boleh share caranya atau tipsnya bagaimana Anda begitu konsisten? Walau bisa dibilang waktu Anda kadang terburu-buru atau mepet. Konsisten apa ya? IG live ya? Karena seneng aja, karena merasa ditungguin orang banyak. Jadi ya sebisa mungkin nggak off, kecuali benar-benar nggak bisa banget begitu.
Ya, I think teman-teman kalau kamu juga mau mandiri, bisa trading sendiri, saya sarankan untuk belajar di workshop Super Trader karena aku udah jarang banget ngajar workshop. Tanggal 1 April workshopnya, 1 atau 2 hari ya, aku lupa. Nanti tanya aja tim admin di entred.id /super trader ya. Jadi tugas aku cuma ngajar sebenarnya. Jadi semua mau ini tim atur. Masih ada early bird discount maksimal sampai tanggal 14 Februari. Langsung aja ke entred.id /super trader ya. Thank you semuanya. Thank you Coach Ibnu. Aku udah dibantu. Bye-bye. Jangan Yes. lupa share ke teman-temanmu ya. Kali ini. Ya. Thanks tuh. Oke, Miss. Ya dadah. Dadah Ibnu. Oke deh. Di Singapura makan apa ya? Share info kuliner di Singapura. DM aku ya. Dadah.